Saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan pengamat pasar modal melalui Zoom. Kita akan langsung sapa saja. Pak Audi, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak. Kabar baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini hari terakhir perdagangan di pekan ini jelang libur Natal dan aktivitas perdagangan tinggal menyisakan beberapa hari perdagangan di minggu depan jelang pergantian tahun 2021 ke 2022. Hari ini indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau, tapi penguatan masih terbatas. Pak Audi belum menyentuh kembali ke level 6.600-an. Bagaimana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk minggu depan? Kemungkinan ada kejutan tidak, Pak? Ya, untuk saat ini sebenarnya posisi IHSG sebenarnya sudah masih dalam tren yang sideways dan memang ini sudah kita prediksi sebelumnya. Jadi kemungkinan akan terjadi penguatan, saya pikir masih ada peluang untuk minggu depan. Itu dengan level target untuk IHSG ditutup itu adalah diperkirakan di range antara 6.600 sampai dengan 6.800. Jadi memang sepekan ke depan akan menjadi ujian apakah IHSG ini bisa tutup setidaknya di level 6.600 sampai dengan 6.800. Tapi melihat posisi teknikal sekarang ini kecenderungannya lebih kemana, Pak Audi? Level 6.600 atau 6.800 dengan sisa beberapa hari perdagangan di pekan depan ini akan tercapai, Pak? Ya, kalau kita lihat secara tren teknikal sebenarnya posisi saat ini masih sangat berpeluang sekali untuk IHSG mencapai di level 6.600-an. Karena memang itu adalah level tertinggi sebelumnya. Jadi kalau kita lihat tren yang jangka pendek, sebenarnya sudah ada penguatan tadi sesi 1, tapi ternyata sesi kedua ini kembali turun kembali. Tetapi yang perlu diwaspadai sebenarnya jangka yang lebih panjang. Dengan kondisi IHSG kita yang masih sideways, sebenarnya tren ini sudah mulai terjadi ada divergen negatif. Jadi sini sebenarnya sudah mulai hati-hati untuk jangka yang lebih panjang, tetapi untuk sepekan ke depan saya pikir potensi dia untuk sampai dengan setidaknya di 6.600 itu sangat terbuka sekali. Baik, menyambung ke tahun 2022 di Januari dalam jangka pendek atau jangka menengah ini, Pak Audi. Pola pergerakan akan seperti apa nantinya setelah window dressing ini diproyeksikan akan terbatas? Santa Claus Rally juga diproyeksikan juga hal yang sama. Januari itu seperti apa nantinya? Ya, sebenarnya yang menjadi pantauan para investor untuk saat ini, khususnya domestik maupun untuk yang foreign atau asing, sebenarnya kita lebih melihat bagaimana perkembangan kasus Omicron secara global untuk saat ini. Meskipun di Indonesia sendiri kemarin sudah terdeteksi, tetapi sudah bisa di-cover kembali. Jadi saya pikir ini salah satu yang menjadi positif tren untuk penahan IHSG kita. Tetapi secara global memang Omicron ini masih menjadi penghambat. Seperti di US maupun di Eropa juga masih sama. Jadi memang penyebarannya begitu cepat. Lalu yang berikutnya untuk tren setidaknya sampai dengan Januari, sebenarnya ini kita masih melihat arah kebijakan dari The Fed itu sendiri. Jadi memang dengan ada pengumumannya tahun depan mau 3 kali dinaikkan suku bunga The Fed, jadi saya pikir di sini ini perlu hati-hati juga untuk para investor domestik. Kita mengantisipasi dengan adanya terjadi capital outflow dari Indonesia kembali lagi ke US. Baik, antisipasi terkait dengan sentimen The Fed ini sudah tergambar tidak Pak Audi dari pergerakan beberapa perbankan dalam beberapa waktu terakhir, terutama untuk perbankan big cap? Ya, sebenarnya kalau kita lihat tren secara fundamental big caps ini sebenarnya mengalami pertumbuhan ya year on year, yang artinya kita sudah mulai ada perbaikan dibandingkan dengan tahun 2020, yang artinya memang tingkat kredit kita juga naik dan memang revenue dari bank-bank big caps ini juga sebenarnya kondisinya sudah mulai setidaknya sudah mulai recovery, NPL-nya juga sudah mulai turun meskipun masih di atas, masih cukup besar. Jadi tetapi untuk saat ini sudah tergambarkan, memang sudah tercermin. Cuman yang perlu diantisipasi sekali lagi adalah jika memang terjadinya tahun depan ya, untuk tahun depan jika memang The Fed itu menaikkan 3 kali kebijakan suku bunganya, saya pikir ini akan membuat dampak negatif untuk IHSG kita di tahun 2022. Baik, termasuk juga kepada pergerakan dari saham-saham perbankan big cap, Pak Audi? Iya, betul. Karena untuk saham-saham perbankan, khususnya yang big cap ini memang salah satu penopang IHSG. Jadi memang ketika IHSG ini mengalami penurunan, itu memang lebih dititik beratkan karena penurunan dari sektor atau disebabkan oleh dari bank-bank big caps itu sendiri.
Baik, masih dari sektor perbankan Pak Audi, ini juga topik pilihan kita hari ini, saham-saham buku 2 dan juga buku 1 begitu, kemudian juga termasuk dari bank digital. Ini ikut mewarnai dari pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang 2021 ini. Bagaimana Anda melihat perjalanan mereka, kemudian perkembangan ke bank digital, pergerakan sahamnya, kemudian juga proyeksi dari bank-bank digital ini masih menarik tidak untuk tahun 2022 mendatang, Pak Audi? Ya, kalau untuk tren digitalisasi sebenarnya ini sudah hampir terjadi di semua lini, khususnya juga di finansial, ini adalah di bank digital. Seperti kita tahu, kenaikannya cukup signifikan sekali semenjak terjadinya adanya pembatasan aktivitas digital. Ini sangat sangat pesat sekali peningkatannya, baik transaksi e-commerce maupun dari bank digital itu sendiri. Dan seperti kita tahu, 25% memang di sini sudah mulai menggunakan digital bank. Jadi memang itu adalah salah satu pendorong emiten-emiten bank-bank digital atau bank-bank buku 2 ini melejit yang cukup signifikan. Seperti kita tahu, banyak bank-bank buku 2 seperti BBYB, lalu juga ada Arto, itu dan BNBA salah satu contohnya, itu mengalami kenaikan yang di atas 100% year to date. Jadi saya pikir ini adalah optimisme dari para investor untuk membuka digitalisasi yang baru, era yang baru. Jadi saya pikir ini sudah mulai arahnya, sudah mulai kecenderungan menuju arah yang digital. Pak Audi, cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami dari para pemirsa IDX Channel. Ini kita akan coba sapa terlebih dahulu, terutama pertanyaan dari Bank Digital ini masih berkaitan dengan Bank Digital. Kita akan coba sapa ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Arto, ini sudah punya di 17.300 sampai dengan akhir tahun. Trennya kemana? Arto hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam setelah mengalami penguatan signifikan di perdagangan sebelumnya. 17.300. Pak Audi, analisis Anda untuk Arto. Oke, untuk Arto sebenarnya posisi kemarin itu sudah confirm dia menyelesaikan masa sideways yang sudah terbentuk dari November. Jadi artinya sudah mulai ada perbaikan tren meskipun hari ini terjadi aksi taking profit yang cukup cepat setelah kenaikan 2 hari terakhir. Jadi saya pikir untuk saat ini koreksi masih cukup wajar. Untuk yang level yang perlu diperhatikan sebenarnya untuk Arto, selama dia masih di atasnya level 16.500, saya pikir itu masih cukup oke untuk kita tahan. Atau setidaknya untuk sampai dengan akhir tahun ini, selama dia di atas 16.500 boleh coba di hold dulu. Dengan level target atau resisten terdekatnya itu adalah di level 18.600. Jadi memang masih cukup lumayan nih. Ya. Penutupan hari ini masih di 17.250, ada potensi ke 18.600 untuk Arto tanpa menyebutkan nama dan lokasi, sudah ambil posisi di 17.300. Masih dari perbankan digital ini saya akan coba jawab pertanyaan Pak Yudi yang ada di Malang untuk BNBA, Pak Audi, di 3.500 sampai dengan akhir tahun, Pak. Oke, untuk BNBA ini sebenarnya setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga, untuk saat ini trennya masih dalam tren yang downtrend. Memang kita masih cukup aware juga untuk saat ini posisi sekarang, di mana memang yang level perlu diperhatikan saat ini adalah itu di level 3.300. Jadi ini adalah menjadi bantalan terakhir untuk BNBA. Jika dia jebol lagi ke bawah 3.300, saya pikir masih akan terjadi tren penurunan lanjutan. Tetapi jika rebound di atas 3.300, maka potensi upside atau setidaknya jangka pendek, level pertamanya adalah kemungkinan bisa menuju level 4.100. Jadi memang cukup lumayan jika terjadi rebound. Terakhir singkat saja sebelum jeda, Pak Audi, BBYB Pak Victor Natali dari Malang, 2.800 masih dari Bank Digital. Oke, BBYB sebenarnya salah satu unggulan di mana memang ini adalah kalau kita lihat dari segi transaksi download dan new account number barunya ini cukup paling tinggi dibandingkan dengan bank digital lainnya. Jadi saya pikir untuk posisi sekarang masih cukup uptrend, masih boleh di hold dulu. Dengan level-level yang perlu diperhatikan adalah untuk batas stop loss-nya untuk saat ini adalah di level 2.520, dengan level targetnya adalah jika kembali melanjutkan maka level targetnya adalah 3.230. Baik, penutupan hari ini 2.800 menguat di 2,56% dengan target price di 3.200, masih ada range yang akan dikejar oleh BBYB. Pak